warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margarita Vitaningsih, NPM 185400014. Saya dari kelas PGSD 01 semester 5 Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini, saya akan memberikan contoh dari 12 teori belajar matematika dalam pembelajaran matematika. Yang pertama adalah teori Brunner. 1. Tahap enaktif. Pada tahap ini, pengetahuan dipelajari secara enaktif dari benda nyata. Contoh, kita ingin mengenalkan konsep simetri lipat, sehingga kita dapat menggunakan sebuah kertas karton atau kertas HVS berbentuk sebuah bangun datar yang dibagi menjadi dua bagian sama besar dan sama bentuknya. Yang kedua, tahap ikonik. Pada tahap ini, pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk bayangan visual atau gambar yang menggambarkan kegiatan nyata yang terdapat dalam enaktif. Sebagai contoh, ambil satu kertas HVS lalu dilipat sama panjang, sehingga dapat membentuk bangun persegi panjang. Yang ketiga, tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol. Yang pertama, kertas dilipat menjadi dua bagian, lalu dilipat lagi. Ini merupakan dua sumbu simetri. Yang kedua, 1, 2, dan 3. Ini merupakan tiga sumbu simetri. Yang kedua adalah teori budget. Pertama, tahap sensori motorik dari umur 0 sampai 2 tahun. Sebagai contoh, di atas ranjang seorang bayi diletakkan mainan yang akan berbunyi bila talinya dipegang. Ia mendengar bunyi yang bagus dan ia merasa senang, maka ia akan mencoba menarik tali itu agar muncul bunyi menarik yang sama. Yang kedua adalah tahap operasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Sebagai contoh, anak bermain pasar-pasaran dengan uang dari daun. Kemudian, dalam penggunaan bahasa, anak menirukan apa saja yang ia dengar. Ia menirukan orang lain tanpa sadar. Hal ini dibuat untuk kesenangannya sendiri. Yang ketiga, tahap operasi konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Sebagai contoh, misalnya suatu gelas diisi air, selanjutnya dimasukkan uang logam sehingga permukaan air naik. Anak pada tahap operasi konkret dapat mengetahui bahwa volume air tetap sama. Pada tahap sebelumnya, anak masih mengira bahwa volume air setelah dimasukkan logam menjadi bertambah. Yang keempat, tahap operasi formal dari umur 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan objek atau peristiwa secara langsung. Yang ketiga adalah teori Dines. Penerapan teori ini dapat dilakukan melalui permainan interaktif. Permainan interaktif merupakan suatu permainan yang dikemas dalam pembelajaran, sehingga anak didik menjadi aktif dan senang dalam belajar. Sebagai contoh yaitu belajar konsep bilangan cacah, FBB, dan KPK, yaitu permainan memasang satu-satu yang dapat membantu memahami anak terhadap konsep bilangan. Yang keempat, teori Vygotsky. Contoh dalam pembelajaran, jika seorang siswa membuat suatu kesalahan dalam mengerjakan sebuah soal, sebaiknya guru tidak langsung memberitahukan letak kesalahan tersebut. Lebih baik guru memberi pertanyaan yang sifatnya menuntun pada kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Yang kelima, teori Van Hill. Pemahaman siswa terhadap bangun-bangun geometri,
berdasarkan pada kesamaan bentuk dari apa yang dilihatnya. Contoh, siswa dapat mengenal suatu bangun persegi panjang karena bentuknya seperti papan tulis yang ada di kelas mereka. Yang keenam, teori Bandura. Contohnya, guru membuat demonstrasi cara membuat kapal terbang, kertas, dan pelajar menirunya secara langsung. Seterusnya, proses peniruan melalui contoh tingkah laku. Yang ketujuh, teori Skinner. Contohnya, seorang siswa diberi soal matematika sederhana dan siswa dapat menyelesaikannya sendiri. Guru menguji siswa karena telah berhasil menyelesaikan soal tersebut. Dengan peristiwa ini, siswa merasa yakin atas kemampuannya sehingga timbul respon mempelajari pelajaran berikutnya. Yang kedelapan, teori Ausubel. Dalam belajar program linear, siswa yang belajar bermakna bisa mengkaitkan dengan materi menggambar grafik fungsi linear dan menyelesaikan pertidaksamaan linear serta mampu menyelesaikannya. Masalah sehari-hari yang berkaitan dengan program linear. Dan sebaliknya, apabila tidak bermakna, maka siswa tidak bisa mengkaitkannya dengan materi sebelumnya dan tidak bisa mengaplikasikannya. Yang kesembilan, teori Gakuin. Pengenalan operasi penjumlahan dan pengurangan pada siswa kelas rendah dapat menggunakan alat peraga berupa gambar lambang bilangan atau media konkret, misalnya permen, buku, pensil, atau wafer, sehingga memudahkan siswa dalam memahaminya. Yang ke-10, teori Brownlow. Penerapan teori ini dapat dilakukan melalui pembelajaran aritmatika yang harus membahas tentang pentingnya dan makna dari bilangan matematika. Yang ke-11, teori Scheme. Anak-anak belajar matematika melalui tahap konkret dan abstrak. Pada tahap konkret, anak memanipulasi benda konkret untuk dapat menghayati ide-ide abstrak. Yang ke-12, teori Trondheim. Kemampuan melakukan operasi aritmatik, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dimiliki siswa. Siswa terus dilatih dengan mengerjakan soal yang berkaitan dengan operasi aritmatika.